Besti, di awal film kita dikenalkan dengan seorang wanita yang hendak melompat dari atas gedung sekolah. Tapi jangan panik dulu, itu hanya ilusi. Luna sendiri bekerja sebagai guru SMA. Tentu saja setelah pelajaran berakhir, dia bergegas pulang untuk melayani suaminya. Adegan berpindah ke lokasi lain. Kini kita diperlihatkan seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Luna. Namanya Bella, yang baru saja kembali ke rumahnya. Bella berprofesi sebagai penulis skenario dan memiliki pacar bernama Arnold yang berprofesi sebagai sutradara. Setelah sedikit berbincang, mereka terangsang dan akhirnya mantap-mantap. Pero alam mo kung ano yung mas masarap. Ikaw. Adegan berganti kembali ke Luna yang baru saja tiba di rumahnya. Dia melihat suaminya yang bernama Abe memecat seorang karyawan. Keesokan harinya, Luna memberitahu bibinya bahwa dia ingin meninggalkan Abe. Dia tidak tahan lagi dengan sikap Abe yang kasar, tapi bibinya melarang dan menyuruhnya untuk bersabar. Sepulangnya mengajar, tiba-tiba terjadi baku tembak antara polisi dan perampok. Salah satu perampok ditembak mati. Kemudian satu lainnya mendatangi Luna untuk menyandranya. Perampok ini bernama Diego. Diego kemudian membawa Luna ke sebuah rumah kosong. Di dalam rumah tersebut, Diego sangat sedih atas kematian temannya Roger. Tak lama kemudian, Luna ingin buang air kecil, tapi di toilet tersebut terdapat keterangan rusak. Diego kesal dan tidak percaya dengan tulisan tersebut. Dia ingin melihatnya sendiri dan tentu saja toiletnya benar-benar rusak. Alhasil Diego mencarikan Luna toilet lain. Malam pun tiba, Arnold dan Bella bertemu dengan produser bernama Dizon. Mereka mengerjakan proyek film bersama. Arnold akan menjadi sutradara dan Bella menulis skenario. Dizon menginginkan adegan kamar yang harus ada dalam filmnya, tetapi Bella tampaknya menentang keinginan itu. Sesampainya di rumah, mereka berdebat tentang keberatan Bella terhadap keinginan Dizon. Arnold mencoba meyakinkan Bella dan membujuknya untuk menuruti keinginan Dizon. Arnold melihat ini sebagai peluang untuk sukses dan mewujudkan mimpinya. Jika filmnya sukses, Arnold akan menjadi sutradara terkenal dan Bella menjadi penulis skenario yang hebat. Setelah rayuan tersebut, keduanya malah sange hingga akhirnya mantap-mantap. Barulah setelah dikasih celup batang, Bella memikirkan permintaan Arnold dan melanjutkan menulis naskah. Perfect sex. Ikaw talaga. Well, Adegan berpindah pada Luna dan Diego. Mereka semakin dekat setiap harinya. Diego bukan orang jahat. Dia mencuri uang dari bosnya yang korup karena si bos tidak membayar pekerjaannya. Luna menyarankan Diego untuk menyerahkan diri ke polisi. Dan di sini kita tahu Diego buta huruf. Jadi dia tidak bisa membaca tulisan di toilet tadi. Diego mengatakan bahwa sedari kecil dia tak pernah belajar. Dia tinggal sendirian di jalan. Orang tuanya tidak tahu pergi kemana. Dia kemudian diadopsi oleh mendiang Roger yang menganggapnya Diego sebagai anaknya. Itu sebabnya dia sangat sedih dengan kematian Roger. Di sini Luna juga bercerita tentang masa lalunya yang mengungkapkan bahwa sebelumnya ibu Luna sakit dan harus menjalani operasi. Luna tidak punya uang untuk operasi, jadi dia meminjam uang dari Abe dengan syarat dia akan menikah dengan Abe sampai hutangnya lunas. Namun sayangnya setelah operasi ibu Luna meninggal dan kini Luna terjebak dengan Abe karena Luna masih terlilit hutang. Kemudian setelah bercerita mereka mulai berempati dan bersikap romantis, tapi saat itu belum terjadi adegan yang kita nantikan. Beralih lagi pada Bella dan Arnold. Di sini kita diberitahu bahwa Luna dan Diego adalah karakter dari naskah cerita untuk Dizon. Bella kembali bertengkar dengan Diego karena belum memasukkan adegan mantap-mantap. Bella mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan menghadirkan adegan tersebut. Bella punya rencana yang lebih baik untuk Luna dan Diego. Setelah itu mereka bertemu kembali dengan Dizon. Sekarang masalah datang lagi karena Dizon tidak setuju dengan cerita yang ditulis Bella yang menurutnya tidak sesuai harapan. Bella tetap teguh pada rencananya dan tidak ingin mengubah naskah. Sesampainya di rumah, Arnold meyakinkan dan merayu Bella lagi untuk memperbaiki ceritanya, tetapi Bella terus menolak dan mereka bertengkar kecil. Bella kemudian menelpon temannya Gardi yang dibuat bingung dengan cekcok keduanya. Tiba-tiba hujan mulai turun. Bella dan Arnold segera masuk ke dalam mobil dan terjadilah kembali adegan mantap-mantap yang bikin ngiler. Remember babe, sa ulan mo ako nakuha.
Ayah Bella juga seorang penulis drama, namun sikapnya terhadap Bella dan ibunya sangat keras. Hal itulah yang membuat Bella sangat membenci ayahnya. Bella kemudian melanjutkan naskahnya. Ia kemudian membuat Luna dan Diego beradegan sesuai dengan keinginan Dijon dan Arnold. Keesokan harinya, Arnold memuji naskah Bella. Suatu hari, Bella memutuskan untuk mengunjungi ayahnya di panti jompo. Dia membawa bir, karena ayahnya sangat menyukai bir. Jika dia tidak memilikinya, maka sang ayah akan marah-marah. Setelah itu, Bella kembali melanjutkan naskahnya. Di sini, Diego melepas Luna untuk kembali ke keluarganya. Namun Luna tidak mau pergi karena sudah nyaman dengan Diego. Namun, Diego tidak ingin membahayakan Luna. Diego berjanji suatu saat akan bertemu dengan Luna lagi. Sesampainya di rumah, bukannya disambut, Luna malah dipaksa Abe untuk berpakaian seksi dan digenjot paksa. Beberapa waktu berlalu, Luna sudah sangat merindukan Diego. Dia mencari Diego di berbagai tempat, sampai akhirnya dia melihat Diego. Tapi sebelum saling menyapa, Diego sudah pergi. Adegan beralih ke Arnold yang sedang main kamar dengan wanita lain. Disinilah Bella memergoki kegiatan pacar bajingannya itu. Sesampainya di rumah, Bella bertanya tentang hubungan Arnold dengan wanita tadi. Ternyata mereka berpacaran dan wanita itu adalah adik Dijon. Bella memutuskan hubungan mereka dan mengusir Arnold dari rumah. Bella kemudian memberitahu Gardi tentang hubungannya. Di sini, Gardi melarang Bella untuk rujuk dengan Arnold. Bella juga setuju, tapi dia akan tetap menyelesaikan naskah, bukan karena Arnold, tapi karena profesionalitasnya sebagai pekerja. Bella kemudian melanjutkan naskahnya. Setelah sekian lama, Luna akhirnya mendapat telepon dari Diego dan memintanya untuk bertemu di Hotel Oyo. Namun ternyata Abe mendengar rencana mereka. Diego dan Luna pun bertemu dan langsung melakukan rutinitas wajibnya. Setelah semuanya puas, Diego memberikan uang curiannya kepada Luna untuk melunasi utangnya kepada Abe agar Luna bisa terbebas dari orang tua itu. Ketika Diego pergi, dia tiba-tiba digerebek oleh polisi. Diego tewas di tempat akibat tembakan beberapa kali. Ternyata Abe yang melapor ke polisi dan memberikan informasi lokasi Diego. Luna kemudian memberikan uang tersebut kepada Abe dan akhirnya Luna berhasil meninggalkan Pak Tua tersebut. Sekarang dia siap untuk melanjutkan kehidupan barunya. Saat naskah sudah jadi, Bella malah menghapus berkas dan membakar kertas naskah. Dia baru saja menyelesaikan naskahnya, tetapi tidak mau menyerahkan kepada Arnold dan Dijon. Bella kemudian mendatangi Arnold. Dia melaporkan dan meminta maaf karena telah menghapus naskah tersebut. Bella memaafkan Arnold, tetapi tidak akan memberikan kesempatan untuk rujuk kembali. Dan itu akhir dari film ini. Bagaimana pendapat Besti semua tentang film ini? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. See you Besti, bye bye.